Mengapa kita tertinggal? Mengapa kualitas manusia kita begitu mudah diabaikan? Dan mengapa seolah-olah semua ini adalah hal yang biasa? Ini adalah pembahasan bukan sekedar kritik, tapi perenungan tentang bagaimana bangsa ini membentuk manusianya, satu demi satu dalam sistem yang kita anggap wajar. Kita punya jutaan manusia, tapi tak banyak yang merasa benar-benar hidup. Pagi berangkat, malam pulang, bertahun-tahun begitu, tanpa pernah bertanya apa makna semua ini. Indonesia adalah negeri yang indah, tapi keindahan itu tidak menjamin kualitas manusianya. Sumber daya alam kita melimpah, tapi sumber daya manusia tertinggal jauh. Nilai IQ rata-rata Indonesia berada di angka yang menyedihkan jika dibandingkan dengan negara lain. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita tidak beri ruang untuk berkembang. Manusia dibentuk oleh lingkungan, dan jika lingkungannya tidak sehat secara sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual, maka jangan heran jika manusia yang tumbuh pun rapuh. Lalu kita menyalahkan generasi, padahal yang perlu kita periksa adalah sistem yang membesarkan kita. Di atas kertas, kita punya sistem pendidikan. Tapi di dunia nyata, yang kita punya hanyalah pengulangan demi pengulangan. Sekolah bukan lagi tempat bertanya, tapi tempat menunggu perintah. Bukan lagi tempat tumbuh, tapi tempat di mana semua anak dipaksa menjadi sama. Kita menyebutnya belajar, tapi yang kita lakukan hanyalah menghafal. Kita menyebutnya ujian, tapi yang kita nilai hanyalah sebuah angka. Anak yang berpikir berbeda disuruh diam. Anak yang bertanya dianggap membantah. Di kelas, guru berbicara, murid pun mendengar, tapi tidak selalu paham. Dan sayangnya, tidak semua guru pun diajari untuk memahami. Bayangkan bagaimana mungkin kita membentuk manusia jika yang mendidik pun seringkali tak sempat dididik. Gaji guru rendah, beban administrasi tinggi, sampai dikejar kurikulum. Mereka bukan tidak mau mendidik dengan hati, tapi sistem memaksa mereka menjadi mesin. Dan anak-anak, mereka tumbuh dengan nilai yang berupa angka, bukan pemahaman yang hakiki. Lulus dengan nilai 9, tapi tidak tahu cara bertahan hidup. Ranking 1, tapi tidak pernah belajar mengenal dirinya sendiri. Pendidikan bukan mencetak manusia untuk dunia kerja. Pendidikan adalah cara membangun manusia yang utuh. Tapi bangsa ini terlalu sibuk mengejar kompetensi hingga lupa menumbuhkan kesadaran. Sebelum anak masuk sekolah, sebelum ia mengenal dunia, ia lebih dulu dibentuk oleh rumah. Keluarga adalah sekolah pertama, dan orang tua adalah guru pertama. Tapi sayangnya, tidak semua orang tua pernah diajari bagaimana menjadi orang tua. Di banyak rumah, cinta dan kekerasan berjalan beriringan. Anak dipeluk, tapi juga dimaki. Anak diberi makan, tapi tidak diberi ruang untuk berbicara. Kita tumbuh dalam budaya di mana anak harus patuh, bukan dimengerti. Menangis dianggap lemah, dan bertanya dianggap tidak sopan. Kita tidak diajari mengekspresikan perasaan. Kita hanya diajari menahan, diam, tahan malu, tahan marah, sampai tahan tangis. Dan dari rumah-rumah itulah anak belajar tentang dunia. Jika di rumah ia tidak merasa aman, maka dunia pun tampak seperti tempat yang mengancam untuknya. Orang tua yang keras seringkali adalah anak yang dulu tak pernah disembuhkan. Dan pola itu terus diwariskan, turun-temurun, sampai generasi yang cukup sadar untuk menghentikannya. Kita tumbuh di tengah budaya yang suka keramaian, tapi enggan berpikir, di mana obrolan tentang selebritis lebih akrab dan mudah didengar daripada obrolan tentang nilai kehidupan. Kita dikelilingi oleh kebiasaan yang mematikan rasa ingin tahu. Bertanya dianggap mengganggu, membahas hal yang serius dianggap so pintar, mencoba berpikir mendalam bisa jadi bahan olokan. Budaya kita terlalu nyaman dalam basa-basi.
Kita bisa berbicara berjam-jam tanpa mengatakan apa-apa yang berarti. Dan ketika ada yang mencoba bicara jujur, ia terlalu dianggap serius, terlalu berat, sampai dianggap terlalu berbeda. Maka yang lahir bukan manusia dengan pendirian, tapi manusia dengan topeng. Dan dari sana, daya pikir pun mulai tumpul. Karena tak ada ruang aman untuk berpikir jujur, bertanya bebas, atau menentang kebiasaan. Sulit berbicara soal IQ, soal pendidikan, soal pengembangan diri jika perut masih kosong. Jutaan keluarga di Indonesia hidup dari hari ke hari, tak sempat berpikir panjang, tak sempat memilih cita-cita. Anak-anak terpaksa bekerja, remaja putus sekolah, orang tua pasrah dengan nasib. Kita hidup di negara yang katanya kaya, tapi kekayaan itu hanya dimiliki segelintir orang. Ketimpangan bukan sekedar masalah ekonomi, ketimpangan adalah akar dari banyak luka sosial. Bagaimana mungkin anak bisa belajar dengan tenang jika rumahnya roboh, jika makanannya tidak pasti, jika masa depannya kabur? Ketika ekonomi menjadi perjuangan harian, maka IQ bukan prioritas. Buku menjadi sesuatu yang berupa kemewahan dan berpikir menjadi beban. Hari ini, informasi datang dari segala arah. Tapi apakah itu bisa menumbuhkan daya pikir? Televisi lebih sibuk menampilkan drama daripada data. Sosial media lebih banyak menyebar kebencian daripada pemahaman. Kita dijejali oleh hal-hal remeh dan kita menganggap itu wajar seolah memang begitu adanya. Orang lebih hafal nama artis daripada nama tokoh-tokoh yang merupakan pejuang kemerdekaan. Orang-orang lebih tahu gosip daripada kebijakan. Kita tidak kekurangan informasi, kita hanya kekurangan arah. Dan di tengah banjir informasi ini, manusia kehilangan fokus, kehilangan waktu untuk berpikir. Maka lahirlah generasi yang reaktif, bukan reflektif. Mereka cepat menanggapi, tapi lambat dalam memahami. Sebuah bangsa tidak terbentuk dari rakyat saja, tapi juga dari sistem yang memimpinnya. Kebijakan yang tidak pernah berpihak pada pendidikan, kesehatan mental, kesejahteraan rakyat adalah kebijakan yang membunuh masa depan perlahan. Anggaran untuk pembangunan fisik seringkali lebih besar daripada pembangunan sumber daya manusia. Birokrasi lambat, korupsi merajalela, dan rakyat dibiarkan bertahan sendiri. Pemerintah seharusnya menciptakan ekosistem untuk tumbuh, bukan hanya menuntut hasil dari rakyat yang tak pernah diberi modal. Tapi di sini, sistem berjalan seperti mesin tua, lamban, usang, dan tidak peka. Di balik angka IQ yang rendah, ada luka yang dalam. Luka karena tidak dipercaya, luka karena dibandingkan, luka karena dihina sejak kecil, luka karena tidak pernah didengar. Kita hidup dalam masyarakat yang belum sembuh, maka jangan heran jika yang lahir adalah manusia-manusia yang kehilangan arah. Kesehatan mental masih dianggap tabu, padahal itulah pondasi kesadaran manusia. Jika batin seseorang luka, maka pikiran pun sulit berkembang. Dan hari ini, kita melihat anak-anak muda yang bingung, orang-orang dewasa yang putus asa, dan para lansia yang kesepian. Mereka bukan lemah, mereka hanya belum pernah dipulihkan. Mungkin kita tidak bisa mengubah semuanya dalam semalam, tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa memilih untuk lebih sadar, lebih peduli, lebih mau memahami daripada menghakimi. Kita bisa menciptakan ruang aman bagi anak-anak, bagi teman-teman kita, bagi pasangan kita, dan juga bagi diri sendiri. Karena membangun SDM atau sumber daya manusia bukan soal IQ semata, tapi soal keberanian untuk mencintai manusia secara utuh. Dan jika satu demi satu dari kita mulai berubah, mungkin perlahan bangsa ini pun akan tumbuh. Bukan lagi sebagai negara yang besar karena wilayah, tapi besar karena kualitas manusia di dalamnya. Dan itulah mungkin menjadi masa keemasan kita. Kita berdoa.